Hari ini topik saya kira penting sekali adalah walk in unity. Nah, kesatuan itu sangat penting sekali. Sebab saudara, kalau kita bersatu, Tuhan berkata dengan tegas bahwa Tuhan perintahkan berkat-Nya jika kita bersatu di mana ada kesatuan. Jadi dengan kata lain, saudara, iblis bekerja keras untuk membuat disunity, membuat supaya tidak ada kesatuan. Sebab iblis tidak mau kita hidup di dalam berkat Tuhan, di dalam mengalami berkat Tuhan, kesatuan yang Tuhan janjikan di Mazmur 133. God command the blessing, di mana ada kesatuan. Nah, kalau kita banyak bicara bulan ini mengenai dari buku dari Efesus. Nah, kalau kita bicara mengenai Efesus, saudara, di next page, sebenarnya dia dalam Efesus itu ada the first chapter 1, pasal 1, 2, 3, lagi bicara mengenai siapa kita di dalam Kristus. Pengertian posisi kita di dalam Kristus. Dan kemudian pasal 4, 5, 6 itu praktikalnya bagaimana kita sebagai dalam Kristus, bagaimana kita harus hidup berjalan di dalam hidup kita ini sebagai anak-anak Tuhan. Jadi saudara, kalau kita melihat ini, dari sudut ini bahwa kita ada dalam Kristus, maka kesatuan itu sangat penting. Dan kalau kita lihat mulai pasal 1, ini penting sekali, saudara. Makin saya menyadari bahwa kita perlu menyadari bahwa kita sebenarnya segala berkat. Kalau saudara lihat di Efesus pasal 1, katakan bahwa segala berkat Tuhan telah berikan pada kita. Dengan kata lain, saudara, kita sebagai, boleh kata kita diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Kita mempunyai warisan Yesus, katakan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan, telah mengaruniakan, katakan di sini, kepada saudara dan saya segala berkat rohani dalam surga. Dengan kata lain, saudara, segala berkat Tuhan telah berikan di dalam spiritual realm, Tuhan sudah berikan pada kita. Yang kita perlu lakukan adalah dengan iman kita mengambil segala janji-janji Tuhan, segala berkat yang telah berikan. Jadi seringkali banyak orang, Tuhan tolong beri saya, beri saya. Sebenarnya Tuhan sudah memberikannya, hanya dengan langkah iman kita perlu mengambil itu semua. Jadi berkat jasmani, berkat kalau Tuhan janjikan bahwa Dia akan memberikan segala kebutuhan kita, Tuhan akan berikan kebutuhan kita. Kalau kita takut, kita jelas bahwa Tuhan katakan tidak pernah memberi roh ketakutan. Tuhan memberikan pada kita bukan pernah roh ketakutan. Jadi kalau kita menyadari siapa kita dalam Tuhan, hidup kita sebenarnya perlu tenang, hidup kita perlu ada damai sejahtera, hidup kita bisa pasrah pada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan semuanya. Sebenarnya kita sebagai anak Tuhan perlu excited. Excitednya adalah looking forward segala berkat yang Tuhan berikan. Dan enak saudara kalau kita nggak hidup dalam kekhawatiran. Banyak orang Kristen hidup nggak menyadari bahwa berkat Tuhan sudah diberikan buat kita. Nah, sedihnya yang sering katakan, nanti kalau kita dipanggil Tuhan, Tuhan sediakan berkat-berkat kita, itu sebenarnya buat kamu dan kita nggak dapat. Aduh, kita sangat menyedihkan sekali. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini bahwa posisi kita di pasal 1, 2, 3, pasal 2 mengatakan bahwa kita adalah buatan Allah, diciptakan Allah. Kita unik, kita khusus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Jadi Tuhan siapkan kita. Kemudian kalau kita lihat sekarang, the next slide. The next slide sudah di sini, sebelumnya next slide ini, yang slide kedua tolong. Di situ ada unity, diversity, and maturity. Coba mundur satu lagi. Ada nggak satu lagi mundur? Nah, saudara, kalau kita melihat di dalam apa yang Paulus tulis dari mulai Korintus, di Roma, di Efesus, ada 3 hal yang menarik sekali, yaitu adalah kesatuan, unity, ada diversity, ada perbedaan, tapi juga ada maturity. Nah, kalau kita lihat di 1 Korintus 12, 1 sampai 13, kemudian 12, 14, ayat 14 sampai 31 membicarakan kita sebagai satu tubuh yang beda.
Tiap-tiap tubuh itu beda, tetapi sebenarnya kita lihat kalau ini bisa bekerja sama, hasilnya luar biasa. Tapi kalau ini mau mogok sendiri, nggak perlu saling memerlukan, kita tahu apa yang terjadi dengan disunity, apa yang terjadi. Dan saudara, kalau maturity akibatnya tuh, kalau kembali lagi kemudian dari pasal 13 di Korintus adalah mengenai kasih. Di Roma juga dikatakan bahwa Roma 12, 1-5, 12, 6-8 mengenai motivational gift, karunia yang Tuhan berikan. Kembali lagi, semua akibat dari semua karunia motivational gift yang Tuhan berikan pada kita, nanti kita akan bahas sedikit mengenai motivational gift. Dan kemudian Efesus 4:1-6, kemudian pasal 4:7-12 membicarakan mengenai 5 jawatan karunia yang Tuhan berikan untuk gerejanya, di mana Tuhan untuk dipakai untuk melengkapi gereja. Nah, kalau kita lihat di sini, saudara, the next 2 slide, kemudian kita lihat, saudara. Nah, di sini kalau kembali lagi, Tuhan memberikan karunia. Karunia pertama, karunia gift itu ada 7 yang kita sebut motivational gift. Itu adalah karunia dari Allah Bapa. Motivational gift ini tiap saudara mempunyai. Nanti yang di cell group saudara, banyak saudara akan memberikan ada tes untuk mengetahui karunia saudara apa. Ada saudara yang punya karunia untuk mengajar. Ada yang saudara punya karunia untuk melayani. Ada yang saudara punya karunia untuk membangun, encouraging. Ada yang saudara punya karunia untuk memberi. Ada yang bisa punya karunia untuk leading, memberi, memimpin. Ada yang karunia punya belas kasihan. Nah, 7 itu semua dari saudara pasti ada satu yang menonjol yang saudara gunakan. Dan ternyata kalau lihat ini karunia ini sangat diperlukan. Ini adalah yang Tuhan berikan buat saudara dan saya yang kita perlu bersyukur. Dan perbedaan mengerti posisi saudara ini menolong saudara untuk bisa menjaga kesatuan. Nah, kemudian ada karunia, tadi ada 5 jawatan. Di sini sebut 4 tapi 5 jawatan itu adalah 5 gift yang Tuhan berikan untuk gerejanya, yaitu ada pastor, ada apostle, ada prophet, evangelist dan teacher. Itu 5 karunia ini yang Tuhan pakai untuk nanti melengkapi gereja ini. Kemudian ada manifestasinya adalah Roh Kudus, di mana karunia dari Roh Kudus ada 9. Di mana Roh Kudus kalau kita sebagai anak Tuhan, Tuhan memberikan kita roh hikmat, Tuhan memberikan kita untuk mengambil satu tindakan yang iman, kita kasih untuk bisa menyembuhkan, itu karunia yang Roh Kudus berikan pada kita 9 ini. Nah, kalau kita melihat saudara, jadi kita semua kita punya karunia yang diberikan. Jadi kembali lagi the next slide. Kekayaan yang Tuhan berikan buat kita sebelum slide ini. Kalau kita lihat kekayaan or wealth, mundur lagi. Our wealth sama our walk, kita lihat bahwa kekayaan kita, mundur satu lagi. Jadi saudara, kalau kita lihat our wealth, posisi karena kita melihat sekarang pasal 1, 2, 3. Kita dikasih anugerah, kita harus menyadari kasih anugerah Tuhan pada saudara dan saya. Kalau kita lihat di pasal 1, 2, 3 itu banyak bicara mengenai kasih anugerah. Kita diselamatkan karena kasih anugerah. Tuhan memberikan kita, melengkapi kita kasih anugerahnya. Dan Tuhan pakai kita, Tuhan berikan kita segala kebisaan untuk kita melakukan rencana Tuhan. Kasih anugerah adalah pertolongan ilahi membuat saudara bisa mengerjakan hal yang saudara pikir tidak mungkin. Itu adalah kasih anugerah. Jadi pertama saudara, kita di chapter 1 itu kita harus melihatnya kita sebagai satu tubuh. Sebagai satu body. Christianity adalah bukannya orang yang individualistik. Kita adalah, dibicarakan Paulus selalu mengatakan, kita adalah satu tubuh. Kita memerlukan satu dengan yang lain. Kemudian yang pasal 2, katakan kita yang harusnya mati akibat dosa. Tapi Tuhan karena kasih anugerahnya, Tuhan selamatkan kita. Saudara dan saya
Kita harus menyadari, nggak bisa kita sama-sama membanggakan diri kita sendiri. Kita harusnya mati akibat dosa, tapi kasih anugerah Tuhan comot kita, Tuhan tarik kita, Tuhan selamatkan kita. Kita sudah perlu bersyukur sekali. Bukan itu aja, kita direkonsal, kita dikembalikan lagi, diketemukan lagi, kita bisa ketemu dengan Tuhan lagi, reconcile. Dan kemudian our wealth juga adalah kita overcome, setan nggak ada kuasa lagi. Rencana Tuhan pakai pada kita suatu misteri, Tuhan pakai kita semua yang iblis benar-benar emes, yang dia sebenarnya mau hancurkan kita, Tuhan pakai kita. Nah, kemudian kita our walk, bagaimana sekarang caranya kita dalam hidup kita, yaitu pertama, kita harus walk in unity, sebagai satu tubuh kita harus bersatu. Kemudian kita harus walk in purity. Sebenarnya hari ini 2 topik, tapi saya nggak bisa ada waktu untuk bicara 2 topik. Walk in unity saya akan bicarakan. Di mana put off the grave, kita harus menanggalkan manusia lama kita dan kita mengenakan manusia baru kita. Nah, banyak sebagai anak-anak Tuhan tidak mengenakan manusia barunya, malah tidak menanggalkan manusia lama kita. Kemudian next week Amyo akan khotbah mengenai walk in harmony and walk in victory. Nah, ini yang kita akan bicarakan buat bulan Februari ini. Nah, saudara, kalau kita melihat kembali lagi, the gift of Holy Spirit ada 9 karunia dari Roh Kudus. Jadi saudara, saya ingin coba bawakan di sini, ada 9 karunia Roh Kudus yang sebenarnya Tuhan mau berikan pada kita pada saat kita memerlukan, kita sebagai anak Tuhan. Ada saatnya di mana kita memerlukan iman dan Tuhan berikan pada kita the gift of faith sampai kita bisa mengambil tindakan yang sebenarnya kita look back itu, oh kalau sampai kita berani mengambil ini adalah gift of faith. Kita mendoakan ada saudara kita yang sakit, gift of healing Tuhan berikan pada kita. Ada word of wisdom, gift of wisdom yang Tuhan berikan hikmat di dalam keadaan yang kita nggak tahu what to do, kita harus ke kanan atau ke kiri, kita berdoa Tuhan memberikan itu semua karunia-karunia itu. Dan ada 9 karunia ini, Tuhan pakai tujuannya untuk apa? Sudah membangun tubuh Kristus lagi. Jadi segala karunia-karunia yang Tuhan berikan itu bukan untuk individu, untuk kita membangun satu tubuh ini menjadi kuat, menjadi dewasa. The next karunia lagi adalah 7 motivational gift. Nah, lagi itu saudara, untuk 7 motivational gift ini saudara bayangkan. Ini ceritanya ada seseorang yang saya anggapnya namanya si Aon. Aon lagi dalam keadaan sakit. Nah, pada saat itu ada 7 orang yang datang mempunyai karunia yang lain-lain. Dan cara orang-orang yang punya karunia lain itu, dia melihatnya itu dari sudut karunia dia. Dan kalau kita lihat dari sini saudara, karunia-karunia yang mereka berikan ini sebagai gift, sebagai server, dia langsung bisa melihat Aon ini di rumah sakit. Perlu apa? Perlu meal, nanti take care. Rumahnya harus mungkin ngecek. Orang yang punya server langsung tanpa diminta dia akan menolong ini semua dan bikin Aon supaya tenang. On nggak usah khawatir nih. Soal surat saya beresin semua. Nanti rumah saya cek tuh. Nggak usah khawatir semuanya. Jadi Aon ini langsung dia merasa tenang. Karena ada orang yang punya karunia sebagai servant. Orang yang mercy. Dia bisa nangis sama-sama, bisa ngerti bayangan Aon. Aduh kamu sakitnya gimana. Dia bisa sampai Aon terhibur. Ini punya karunia dari seseorang yang punya karunia mercy. Belas kasihan. Nah, orang yang punya karunia giver. Dia selalu mikirkan, ini rumah sakit gimana nih, ada ongkosnya? Langsung tanya pertama, kamu ada OHIP nggak? Karena dia pikir kalau nggak ada OHIP, berapa sehari 5.000 bisa di hospital, 3.000 bisa. Langsung pikirannya, kalau dia nggak ada uang, dia akan coba bantu. Dia memikirkan pertanyaan. Kemudian the next organize, dia yang atur kemudian, nggak usah khawatir. Cell group kita akan atur mulai dia. Nah, orang yang punya organize sama mikir, kontak cell groupnya. Coba kita, Awan kasihan dalam keadaan sakit ini, kita coba atur. Yang ngurusin Senin yang bikin makanan siapa, Senin Selasa, siapa yang bisa jaga. Diatur semuanya. Karena orang yang punya organize ini sangat diperlukan sekali. Orang yang punya hati exalter, dia coba membangun. Dia mau melihat, melalui ini apa yang kita bisa belajar semua. Orang membangun. Mungkin orang yang punya prophet itu kadang-kadang ngomong, On, kamu sakit itu punya dosa apa?
Bukannya, tujuannya tuh untuk supaya lihat kenapa kamu bisa sampai keadaan begitu. Nah kita seringkali melihatnya orang yang lihat, loh orang yang punya profet kok ngomongnya kok nggak enak benar gitu. Tapi tujuannya mungkin siapa tahu ada sesuatu yang dia harus bereskan. Ya, Tuhan bisa pakai juga. Nah kalau kita melihat, dan teacher mulai memikir kenapa dia mulai menyatakan study, kenapa dia sampai sakit itu. Nah tujuannya saya lagi membawakan di sini. Dengan perbedaan karunia-karunia ini, kita melihat kita itu sebenarnya unik, tiap saudara dan saya. Dengan keadaan melihat begitu itu membuat kita nggak sakit hati, kita melihat orang-orang itu mengapa mereka mau melakukan karena based on motivational. Motivational gift-nya mereka itu yang mereka lakukan. Dan kalau kita lihat, ada motivational gift, kemudian karunia yang Yesus berikan ada 5 jawatan. The ministry of gift. Nah, the next slide. Oke. Sebelumnya ini ada the ministry gift, ada apostle, ada prophet, ada teacher, ada pastor, ada evangelist. Nah, kalau kita lihat di dalam gereja ini, mengapa Tuhan berikan salah satu teacher? Teacher itu sudah bisa bayangkan seperti kayak lagi membangun satu bangunan. Di mana batunya harus diletakkan, sebab itu teacher harus memberikan, boleh kata cut, itu batu di-cut supaya bisa fit. Karakter kita, the truth ini, kebenaran ini, firman ini yang membuat kita bisa di-fit. Nah, kita harus dibentuk di dalam hal ini. Jadi Tuhan kirim hamba-hamba Tuhan, 5 jawatan itu adalah untuk membentuk kita. Memberikan ajaran. Dan ini semua adalah karunia yang Tuhan berikan. Jadi seringkali terjadi di dalam gereja itu kalau kita nggak mengetahui karunia apa yang Tuhan berikan dalam pelayanan di dalam gereja juga. Plus, saudara, ini yang salah satunya juga menjadi problem lagi adalah personality kita. Nah, di ISC, saudara, banyak saudara mungkin sudah pernah mengikuti, the next slide, mengikuti mengenai di ISC. Saudara, kalau kita lihat, mungkin sama mungkin belum ngikutin ini, pelajaran ini, di ISC kita ini sangat menolong sekali, saudara, personality buat saya sama Hana. Tahun 95, kami pergi ke Virginia, mengikuti ini salah satu, yaitu mengenai di ISC, personality. Ternyata personality ini sangat menolong sekali buat saya sama Hana. Waktu tahun 95 itu, kita sudah menikah ya, tahun 74 kita menikah, jadi kita 21 tahun kita menikah. Ternyata problem yang besar terjadi saya sama Hana itu setelah dicek lagi waktu ngikutin seminar, itu karena personality saya sama Hana itu beda sekali. Personality saya adalah orang I dan Hana adalah orang C. Sudah lihat di sini aja. Orang I adalah orang yang outgoing, ya pengen suka ngobrol, mampir ke rumah-rumah orang, enthusiastic, optimis, high spirit and lively hidup. Nah, sedangkan Hana orang C, dia analytical, kemudian dia reserve, dia maunya tepat, dia sistematik dan private. Jadi kalau ini bedanya, opposite-nya beda sekali. Yang saya katakan sekarang, orang yang model D sama I adalah orang yang mau jalannya cepat. Orang yang S sama C jalannya lambat. Orang I sama S adalah orang yang memikirkan mengenai perasaan orang. Orang D sama C yang memikirkan goalnya aja, tujuannya aja yang di nggak mikir perasaan orang. Pokoknya kalau mau rencana begitu, udah pikirnya ke situ. Jadi setelah kita lihat itu akan menjadi persoalan yang besar karena perbedaan personality ini. Yang orang dominan dia very direct, dia punya strong will, dia forceful. Dan saya belajar, saya ada orang I sama D-nya. Dan anak saya juga sering ngomong, kalau saya minta sesuatu, permintaan saya itu kayak pemeriksaan, kayak memaksa. Karena kan ada kan, kita minta sesuatu, kita bisa memaksa atau kita memberikan choice, pilihan. Pilihannya bisa nggak kamu lakukan ini, gitu. Tapi kalau kita maksain, tolong kami. Nah, memaksa ini orang dia adalah salah satu memaksa. Dan setelah saya pikir-pikir, kenapa saya dalam
dalam event attitude-nya memaksa itu karena dalam pikiran saya, nah itu saya Tuhan rubahkan cara berpikir saya. Karena saya kalau memberikan option, nanti orang gimana kalau orang itu melakukan apa yang saya nggak inginkan. Nah itu kan selfish, saudara. Tapi kalau even Tuhan aja nggak memaksakan, nggak seperti manusia dirasakan dikasih pilih untuk mengasihi Tuhan juga kita memilih, nggak dipaksakan kamu harus mengasihi saya. Di situ saya belajar. Nah orang dominan ada very strong dan forceful. Nah banyak dari orang-orang yang bukan personality itu orang I sama orang S nggak senang karena dipaksa. Saya belajar juga, makin kita paksa biasanya malah orang itu nggak mau. Dan saya belajar juga dengan Hana, kalau dia mulai lihat saya mulai maksa, dia langsung mogok. Nah itu saya tahu. Nah saya harus belajar bahwa kita di dalam personality mulai melihat orang I, orang D, orang S, orang C. Semua itu ada strength-nya, ada bagusnya, ada juga kita sebutnya area yang perlu dibereskan juga. Misalnya saudara, nah orang S itu adalah kalau dunia ini orangnya S nggak ada, saudara, keributan itu nggak ada, semuanya peace. Semuanya tenang semuanya. Orang-orang S itu sangat accommodating dan nurut aja, patient, humble, nggak sombong, tactful. Itu orang S itu bagus sekali. Nah, orang C kita perlu sekali. Orang C adalah orang yang boleh kata memikirkan dari A sampai Z, analytical, dia memberikan strategi semuanya. Dan kalau kita lihat di sini semua gereja, keluarga itu memerlukan salah satu semua ini. Dan ini yang terjadi yang selalu kita dengar bahwa yang kita biasanya ketarik dengan lawannya, sifat kita lawannya. Orang D biasanya ketarik sama S, orang I sama C, itu sudah biasa terjadi gitu. Nah, kalau kita bisa belajar untuk bisa mengetahui perbedaan ini, setelah saya sama Hana mengetahui kita bedanya, saya orang bukan detail, dia yang very detail, dia mikirkan dari A sampai Z, saya nggak mikir langsung jalan aja, kalau ketabrak barusan mikir. Nah kalau kita bisa melihat begitu semua, maka kita saling menghargai. Jadi saya banyak menghargai pada Hana, saya ngomong, what do you think? Jadi dia punya konsep begini, kamu sebagai pimpinan rumah tangga, kamu bawa dalam doa Tuhan, kalau saya punya sesuatu saya akan bawakan, saya akan share pada kamu, tapi kamu yang ambil keputusan, kamu doa, kamu ngambil keputusan. Dan itu ada deal yang so far kita kerjakan adalah dia menempatkan saya sebagai pimpinan rumah tangga, tapi dia sebagai penolong, dia punya hikmat-hikmat yang saya perlukan, sebab itu dia memberikan data kepada saya bawakan pada Tuhan, kalau saya merasa damai sejahtera, saya lakukan, dan yang saya bersyukur, walaupun saya lakukannya misalnya kejadian salah, Hana nggak pernah mengambil nuntut, oh kamu kenapa kamu lakukan? Dia ngomong, oke, kamu sudah bawa dalam doa, kalau itu terjadi, oke, kita dalam belajar proses. Jadi bukan nggak condemning, nggak kesalahan. Nah ini penting sekali saudara, untuk kita bisa melihat ini posisi ini, semua perbedaan ini akan sangat menolong sekali. Jadi saudara, kalau saudara kita satu persatu, untuk bisa unity itu tadi, karunia kita beda-beda, personality kita beda-beda, dan kalau kita bisa melihat itu beda itu, maka kita aware itu sudah menolong sekali. Begitu saya sama Hana sudah melihat personality kita beda, itu membuat kita kalau ada keributan kita mulai cek kenapa. Misalnya kalau saya harus mau pergi, Hana pengen dikasih tahu dulu jauh-jauh waktu. Dia paling nggak mau senang yang mendadak. Saya orang yang sering kali mendadak. Dia perlu kasih jauh dulu. Nah ini sudah seperti begini, saya mau saya belajar. Jadi sebenarnya di dalam mengerti perbedaan ini kita saling belajar. Nah untuk itu kita perlu humble enough saudara. Nah the next slide kita akan lihat sama-sama. Jadi nada saudara, orang-orang yang DISC, orang I itu adalah orang yang mau cepat, dia bicara outspoken, dia very accepting, dan very warm. Biasanya orang-orang itu sangat enak, outgoing-nya, banyak teman-temannya. Orang S juga accepting, warm, cautious,
reflektif. Dan jadi orang I sama S itu very people oriented. Nah orang C, kalau dengan orang C nggak begitu mudah. Saudara punya ide nggak langsung dia akan terima. Dia akan questioning. Nah kita kadang-kadang orang I sama S nggak senang di questioning. Malah kadang-kadang skeptical. Ya misalnya kalau contoh. Saya itu orang gampang sekali. Dulu saya di sales. Jadi kadang-kadang jual barang saya juga gampang. Tapi kalau orang jual barang ke saya juga gampang dibohongin juga. Nah Hana, dia orang kalau ada barang yang bagus. Saya pulang ke rumah. Saya belajar gara-gara dulu banyak barang-barang yang saya look back lagi nggak perlu. Gara-gara orang salesman jual sesuatu saya gampang sekali dibohongin sampai beli barang-barang yang akhirnya kita jual garasil yang terakhir waktu banyak sekali. Nah waktu itu Hana katakan kalau itu barang begitu bagus kok bisa sitting begitu lama. Iya ya saya ngomong iya ya. Pokoknya skeptical. Nah nggak ada salahnya untuk skeptical, cautious, reflective, itu questioning. Demikian orang D juga sama, dikatakan di sini dia fast face, dia outspoken, questioning and skeptical. Nah seringkali kalau kita punya usul dan orang itu langsung questioning itu langsung kita pikir oh dia nggak setuju. Bukannya dia nggak setuju atau dia mempunyai nada yang negatif, bukannya nggak setuju. Memang personality dia dibentuk untuk selalu waspada, selalu hati-hati, dicek A sampai Z. Itu nggak ada salahnya. Dan kita kadang-kadang melihat orang itu sebagai satu opposition, sebagai orang musuh kita. Bukan, saudara. Itu adalah memang yang Tuhan build dalam diri dari orang D sama C ini kita perlu. Nah, jadi kalau kita lihat saudara, the next slide ini. Kalau kita belajar mengenai unity plus diversity, katakan. Itu adalah menjadi proses maturity. Nah ini penting sekali. Untuk kita bisa mature, Tuhan ketemukan kita, untuk kita bisa bersatu, kita harus melihat ada perbedaan-perbedaan, di mana kalau kita bisa work together dengan perbedaan ini, maka kita akan belajar mature. Maturity itu terjadi karena unity dengan perbedaan-perbedaan ini tetap unity, akhirnya terjadi maturity dan kita bisa look back lagi, kita mau bersyukur. Ini proses di dalam untuk menjadi dewasa ini. Tapi saudara, kalau kita perbedaan in diversity dan kita nggak bisa bersatu, maka terjadinya disorder. Nggak ada pemerintahan, jadi kacau balau itu terjadi. Tapi kalau kita nggak bisa mau memperhatikan diversity yang bagus, tapi kita mau jadi unity-nya dengan yes man aja, itu yang terjadi. Uniformity, that uniformity. Unity bukannya uniformity. Unity adalah perbedaan, tapi kita bisa melihat ada perbedaannya, kita menghargai perbedaan ini, dan kita bisa work out perbedaan ini, akhirnya terjadi maturity. Nah, untuk mencapai kesatuan ini, yang diperlukan, saudara, yang diperlukan sekali adalah, pertama, saudara, the next slide. Untuk kita bisa bersatu, setelah saya lihat-lihat, kita baca dari Efesus, kita lihat. Untuk kita bisa bersatu, di Efesus pasal 4, ayat 2 dikatakan, kita perlu sekali rendah hati, humility. Ini mengapa keributan terjadi? Kalau saya look back lagi, terjadi keributan karena orang-orang, tiap-tiap orang melihat dari pandangan diri sendiri. Orang yang C dia melihatnya sudah saya pikirkan dari panjang, dari seharian, dari E sampai Z. Jadi dia pikir dia punya pikiran paling benar. Dan orang D juga, dia ngomong dia mau ini karena dia pikir dia sudah pikir semuanya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, humility means, ini yang sebenarnya yang betul. Humility adalah kita putting Christ, kita sebagai anak Tuhan, kembali lagi. Center kita bukan manusia, center kita pada Tuhan. Kita putting Christ first, kemudian other second, dan self at least. Itu orang yang rendah hati itu adalah dia tahu priority, dia put Tuhan dulu, taruh Tuhan, dia menghargai orang lain, dan ketiga barusan diri sendiri. Humility means putting Christ first and other second and self last. Nah,
The next one, saudara, yang ini penting sekali. Kalau bicara mengenai soal humility, adalah contoh-contoh orang lawan dari humility adalah kesombongan. Sombongan, the next one, sudah kita lihat. Orang-orang yang sombong, kenapa kesatuan sering nggak terjadi? Sebenarnya karena kita nggak bisa melihat orang lain dari sudut pandangannya orang lain itu, cara berpikirnya orang itu, saudara. Kalau kita lihat, sebenarnya kalau orang sampai bisa terjadi keributan, tadi akar kesombongan itu adalah besar sekali. Sebenarnya kita terlalu kesombongan itu karena kita put kita diri first gitu. Malah nggak even put Tuhan, orang lain mungkin ke second atau ketiga. Tadi kalau humility kita put Tuhan dulu, others, saudara kita, dan diri kita ketiga. Tapi kalau kesombongan itu lain, dia nomor satu kan diri kita sendiri. Me first, satu. Haman ini salah satu contohnya. Haman itu terlalu sadar akan dirinya dia sendiri, dia sangat sombong. Semua orang-orang dia menghormati Haman. Nah, Mordekhai dia nggak mau menghormati Haman, dan Haman itu sakit hati. Haman itu salah satu perwira di satu kerajaan yang punya pangkat tinggi, yang mungkin kita sebut jenderalnya. Dan di situ Mordekhai tidak mau sujud kepada dia. Dan apa yang terjadi? Haman sakit hati. Jadi Haman sakit hati, dia karena sudah sakit hati satu hal, tapi dia mulai rehearse. Dia mulai entertain kejengkelannya itu, sampai dia mengatakan kalau saya just bunuh Haman aja nggak lucu. Saya akan hancurkan setelah tahu Mordekhai. Haman katakan setelah tahu Mordekhai ada orang Yahudi, maka dia punya rencana mau gantung, mau hancurkan orang-orang Yahudi. Jadi dia benar entertain itu, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Dia mulai entertain kesombongan itu, iblis bekerja. Dan mungkin bakarin dia makin panas. Tapi apa yang terjadi? Tuhan atur demikian rupa, sampai akhirnya melalui Esther, saudara. Esther punya dapat kasih karunia dari Tuhan. Esther ini sudah dipilih menjadi istrinya dari raja, dan apa yang terjadi, Haman pada waktu itu melalui Esther juga, akhirnya Haman digantung. Rencana Haman mau menggantung si Mordekhai, gantungan itu ternyata ngantem diri dia sendiri. Saya lihat kesombongan itu adalah salah satu karena dia terlalu sadar akan diri dia sendiri. Kemudian sudah Ahitofel dia memberikan dia sebagai penasehat. Dia coba memberikan usul kepada Absalom. Tapi berapa usul diterima, tapi usul satu hal itu dia tidak diterima, dan Ahitofel tersinggung karena dia punya usulan tidak diterima. Kenapa sudah? Karena dia terlalu self-centered, memikirkan diri dia sendiri. Orang-orang kalau kita belajar bahwa orang-orang yang sombong itu adalah terlalu sadar akan diri sendiri. 1 Petrus 5, kemudian semakin C.S. Lewis mengatakan, the next slide. C.S. Lewis dia mengatakan begini, semakin sombong seseorang, semakin ia membenci kesombongan dalam diri orang lain. Sekali, semakin seorang sombong, semakin ia membenci kesombongan diri orang lain. Jadi sebenarnya orang-orang yang sombong itu, dia sangat gampang sekali kesinggung pada orang-orang yang punya kesombongan juga. Jadi orang sombong sama orang sombong itu gampang sekali. Misalnya saudara, orang sesuatu dia pikir dia punya knowledge dalam satu area. Orang ngomong begini, dan dia ngomong, dikiranya kamu ngerti, kamu aja ngerti. Itu dari pikiran. Waktu dia ngomong, dikiranya kamu ngerti. Sudah tanpa sadar mulai question, mulai sombong. Nah, apa yang terjadi? C.S. Lewis ini ditanya tentang ciri-ciri orang sombong, dan dia menjawabnya begini. Orang sombong adalah orang yang seringkali tersinggung dengan orang sombong lainnya. Jadi saudara, kalau orang sombong, gampang sekali sembuh. Jadi kalau saudara lihat, saudara gemes sama orang yang sok-sok itu, sebenarnya
salah satu saudara cek dulu. Kalau sampai sudah timbul di pikiran saudara, dikiranya dia saja yang tahu. Kemudian saudara mikir, dia shock benar. Ini adalah C.S. Lewis, dia mengadakan studinya. Ini adalah tanda ciri-ciri orang sombong. Dia akan seringkali tersinggung dengan orang yang sombong. Dan apa yang C.S. Lewis juga ingin memberikan peringatan pada yang tegas. Ini yang C.S. Lewis katakan, the next slide. C.S. Lewis ingin memberikan peringatan yang tegas. Selama Anda menjadi orang yang sombong, Anda tidak bisa mengenal Allah. Mengapa? Sebab kesombongan adalah kanker spiritual yang memakan habis setiap kemungkinan dari kasih atau perasaan cukup atau bahkan akal sehat. Pemikiran C.S. Lewis hanyalah gema cerdas dari kebenaran Alkitab yang mengatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Jadi kita lihat, kesombongan adalah satu kanker yang kita harus bereskan, kita benar-benar hancurkan habis-habisan. Nah, 1 Petrus 5 ayat 5 mengatakan, untuk saudara anak-anak muda juga, kita yang katakan, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu. Jadi ada part bagian kita. Pertama, kalau kita even sadar bahwa kadang-kadang kita pikir ada kesombongan, itu bagus. Kemudian katakan kalau kita sudah mulai lihat, kita mulai kesinggung, mulai segala. Di sini katakan rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang. Malah translation ada melawan orang yang congkak, tapi mengasihi, mengaruniai anugerah kepada orang yang rendah hati. Jadi untuk kita humble itu kita harus rendahkan diri kita, humble ourselves. Dengan kata lain, kita menyadari kesombongan itu adalah yang cancer, suatu cancer yang benar-benar kita harus buang, kita harus bereskan. Dan kita jangan terlalu sadarkan diri kita sendiri. Seringkali terjadi di gereja, di dalam rumah tangga semua, di dalam relationship, terjadi keributan. Itu sebenarnya kalau dilihat bottomnya itu, ada bagian dari kita kesinggung. Gara-gara dia ngomong sesuatu. Gara-gara sesuatu yang kita harapkan nggak tercapai. Akhirnya kita mulai kesinggung. Dan di sini katakan kita harus merendahkan diri kita selalu lain. Dan nanti kita akan bicara bagaimana kita membereskannya itu. Matius 23 ayat 12 katakan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ini yang Tuhan. Nah sekarang untuk melawan kesombongan, pertama firman Tuhan ini sangat menolong buat kita. Pada waktu kita baca firman Tuhan ini, katakan you shall know the truth, biar kita tahu kebenaran, dan kebenaran ini akan membebaskan kita. The truth ini akan set us free, akan membebaskan kita. Itu pertama kebenaran. Kedua, yang Yohanes juga Mazmur 19 ayat 14 katakan, peliharakanlah juga hambamu daripada congkak, jangan ia itu merajalela atasku. Menyadari kesombongan itu anytime akan datang terus. Kita sebagai manusia harus sadar terus. Nah, the next one, untuk melawan kesombongan itu kita harus minta penuh biar Roh Kudus memenuhi kita. Nanti ada satu saat ada baptisan Roh Kudus, pelajaran baptisan. Saya harap saudara-saudara mengalami semua kepenuhan Roh Kudus. Ketiga, yang kita harus lakukan adalah kita harus menyangkali diri kita. Jadi jangan entertain, saudara. Kalau kita kesinggung sesuatu, kita ladeni, kita ngomong pada orang lain coba bumbuin lagi, bikin kita tambah kesel. Kita lawan, saudara. Satu kali ada seorang kesinggung sama seorang, gara-gara di satu event, ini enggak kejadian di gereja sini. Orang itu lagi ngomong tapi mic-nya kurang dekat. Jadi waktu itu mic-nya gini. Sama salah satu pimpinan, orang itu sambil ngobrol terus di push gitu supaya dekat mic gitu, saudara. Oh dia kesinggung sekali.
Dan kemudian saya ngomong kepada dia, kamu rugi sombong sama dia. Dia tuh personality gitu, orangnya memang dominannya kuat. Tapi dia sebenarnya orang yang baik semua. Just knowing dia, saya ngomong kamu rugi, kamu just kesinggung sama dia. Dia modelnya begitu. Memang belak-belakan, orangnya direct semuanya begitu. Jadi memang saya ketawa sih, waktu presentasi, waktu Christmas itu, orang bung digituin. Maksudnya supaya deket mic gitu. Nah gara-gara itu aja kesinggung. Tapi setelah di next event saya lihat dia malah muji-muji orang itu, orang yang pikir dia kesinggung itu, dia malah jadi nggak benar-benar nggak ada personal thing dengan orang yang tadi kesinggung itu, malah dia ngomong, iya kasihan orang itu nggak bisa lihat waktu itu, malah lagi mau foto dia ngomong orang itu nggak bisa lihat, sebenarnya dia very concernnya ada besar. Jadi setelah saya katakan kepada dia sih, sebenarnya orang itu nggak ada personal pada kamu, memang personality gitu. Goalnya itu sebenarnya dia supaya kamu bisa ngomong, semua orang bisa dengar dekat mic. Ya, cuma memang caranya, mungkin caranya nggak berkenan. Keempat, yang mau kita harus punya hati teachable spirit, kita mau dinasehati dan ditegur. Malahan kalau kita humble enough, kita harus mengaku dosa kita. Yakobus katakan, confess your fault one another that you may be healed. Dan ini 4. Dan yang kelima, yang penting ini adalah kita perlu mengisi hati kita dengan kasih Kristus. Dengan lain kata lain, kita mulai mengambil action untuk bertindak dengan kasih, maka kita akan dijauhkan dari sombongan. Kita tidak meninggikan diri kita. Jadi action sombong itu menyakiti dan merugikan orang lain. Tapi kasih itu tidak mau. Kita nggak mau, karena kasih kita nggak mau menyakitin orang lain. Jadi kan kata lain sudah, kita mulai coba memikirkan apa yang saya bisa lakukan. Mulai aktif. Dan untuk mencapai kesatuan tadi, kita perlukan tadi adalah kembali next. Kita perlu rendah hati, karena waktunya nggak ada. Yang kita perlu kedua adalah gentleness, lemah lembut. Apa yang terjadi saudara kalau kita lihat di Efesus pasal 4. Ayat 26 terjadi. Ini caranya iblis bekerja begini. Kalau kita tersinggung, kita marah, firman Tuhan katakan kita harus bereskan secepatnya. Jangan sampai matahari terbenam. Banyak kan orang-orang nggak enakan urusan ini, disimpan-simpan, marah. Akibatnya kalau saatnya di mana dia sudah nggak tahan lagi, maka waktu dia meledaknya itu nggak enak. Keluar kata-katanya itu nggak enak. Attitude kita sudah nggak enak. Sudah tahu di dalam komunikasi ada 3 kan. Word yang kita katakan itu hanya 10%. Attitude kita kira-kira 33%. Kemudian the body language itu juga besar sekali 20%. Dengan kata lain, attitude, sikap kita ini pengaruhnya besarnya bukan main. Jadi pada saat kita lagi kesel dengan seorang, kita nggak bereskan. Firman Tuhan katakan di sini, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum pada amarahmu, dan janganlah beri kesempatan pada iblis. Jadi iblis coba manas-manasin kita untuk kita jadi panas, kita simpan kemarahan orang itu, kita jengkel, sampai keluarnya nggak halus lagi. Nah, sedangkan di sini untuk kita bisa mencapai kesatuan perlu gentle, perlu lemah lembut. Lemah lembut itu lagi bicara power under control, kita punya hak untuk marah tapi kita nggak gunakan hak itu. Itu suatu yang bagus sekali, saudara. Kita belajar untuk itu. Tapi untuk kita bisa lemah lembut, kita harus jaga hati kita, jangan sampai kita mau terpancing emosi, entertain kemalahan orang. Sebab itu perlu saudara kita hidup, kita selalu just let go. Kita menyangkal diri kita, jangan entertain kemarahan. Tuhan ampuni, kalau kita dituduh sama orang, kita percaya Tuhan kebenaran akan dinyatakan satu kali. Dan itu benar-benar kita alamin sendiri. Nggak usah diladeni, nanti kebenaran akan terjadi. Ketiga, kita perlu sabar. Kata sabar adalah bahasa salah satu di dalam bahasanya artinya long suffering. Kita panjang sabar, panjang menderita. Keempat, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dalam keadaan waktu kita lihat ada sesuatu yang nggak benar, coba kita bukan mikirin yang negatif, mikirin what can we do to help. Dan ini banyak di sini banyak orang yang ini adalah salah satu tool yang sangat ampuh sekali. Intentionally kita coba mau menolong orang itu.
Dan kalau saudara di dalam sel terjadi ada kelas, dan kita mulai bikin grup, tapi justru mulai mikir what can we do help. Always Tuhan buka jalan. Kalau kita punya intention baik, saudara, Tuhan buka jalan somehow sampai opportunity saudara untuk berbuat baik pada orang itu. Itu akan terjadi. Kelima, berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Jadi berusahalah, dengan kata lain, intentionally kita punya usaha untuk menjaga kesatuan. Jadi kesatuan itu enggak otomatis terjadi, saudara. Kita harus punya usaha untuk menjaga kesatuan. Dan saya percaya, saudara, kalau kita lakukan 5 hal ini, saudara, kesatuan ini akan terjadi. Coba praktekkan di keluarga, praktekkan di sel, dan di gereja, dalam pelayanan kita semua. Jadi kalau kita nggak senang sama seseorang marah, nggak usah kita suara nada tinggi, kita ngomong dengan baik. Coba kita ngomong, coba ini apa. Dan kita saling belajar, kita semua lagi diproses semuanya. Tapi yang penting saya mengharapkan ini biar kesatuan kita jaga di dalam keluarga, dalam gereja, dalam pelayanan semua. Nama Tuhan dimuliakan. Mari kita berdiri sama-sama. Minggu yang lalu Hana memberikan declaration dan kita juga kita akan declare sama-sama, kita berdiri. Kita declare segala obstacle kita gampang kesinggung, kita mungkin ada kesombongan dalam kita. Kalau kita hidup di dalam yang kita nggak secure, kita declare bahwa Tuhan equip kita, every good work Tuhan sudah plan dalam kita. Kita dikasih kuasa, kita diurapi Tuhan, dan segala bondage, segala limitation akan hancur. Dan saudara lihat, kita ada waktunya kita untuk bersinar. Dan kita akan rise higher, overcome setiap persoalan, dan kita akan mengalami suatu kemenangan yang sebelum ini adalah declaration kita. Ini kita katakan 3, 4. I declare I'm equipped for every good work God has planned for me. I'm anointed and empowered by the creator of the universe. Every bondage, every limitation is being broken off of me. This is my time to shine. I will rise higher, overcome every obstacle and experience victory like never before. This is my declaration. Sekali lagi, I declare I'm equipped for every good work God has planned for me. I'm anointed and empowered by the creator of the universe. Every bondage, every limitation is being broken off of me. This is my time to shine. I will rise higher, overcome every obstacle, and experience victory like never before. This is my declaration. Bapa, ini adalah declaration kami imani Tuhan, terjadi. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan kepada kami kasih anugerah, sehingga kami bisa melakukan hal yang besar dan overcome dari segala problem apapun juga. Dan Tuhan, rencana Engkau untuk hidup kami dalam hidup kemenangan. Dan terima kasih Tuhan, kami meteraikan ini firman-Mu yang di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk saudara.